Kapan kita istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kita meletakkan, menjadikan ini sebagai tujuan kita diciptakan. Salah satu jalan yang sangat mudah masukkan seorang dalam surga. Yang kita perlukan dalam kehidupan kita, mengingat hidup ini tidak lepas dari namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu mukabadah, yaitu kepayahan. Tidaklah manusia dalam kehidupan ini berpindah dari satu kepada kepayahan berikutnya dan seterusnya. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika ditanya, mata raha, kapan kita istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai kita meletakkan kaki kita di surga baru kita istirahat. Jika belum meletakkan kaki kita di surga, namanya kehidupan seperti itu, penuh dengan ujian. Begitu banyaknya ujian sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya ujian kehidupan, ujian zaman datang silih berganti tiada hentinya, dan kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala ya bercerita tentang kondisinya, bahwasanya beliau berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Karenanya jika seorang ya berkhayal ingin hidup tanpa ujian, maka dia menghayalkan sesuatu yang mustahil. Tidaklah seorang tertawa kecuali dia baru lepas dari satu ujian dan dia sedang menanti ujian berikutnya. Dia sedang menanti ujian berikutnya. Bahkan ada yang tertawa dalam kondisi sedang diuji. Dalam kondisi sedang diuji. Masing-masing kita punya ujian. Oleh karenanya kita harus sadar inilah tabiat kehidupan, tidak lepas dari namanya ujian. Bahkan Allah menjadikan ini sebagai tujuan kita diciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Ya. Jadi memang diciptakan kita ya. Ya, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalan. Jadi kita diciptakan, alam semesta diciptakan adalah untuk ujian. Dari sini kita tahu urgensinya kita belajar suatu ibadah yang sangat agung yang disebut dengan ibadah sabar. Karena ujian tersebut tidak mungkin kita lewati, tidak mungkin kita lulus dari ujian tersebut kecuali dengan namanya sabar. Kalau kita bisa sabar, maka kita lulus ujian. Kalau kita sabar, kita akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sekitar 10 poin ya, yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah salah satu jalan yang sangat mudah masukkan seorang dalam surga. Salah satu jalan yang mempercepat seorang masuk dalam surga. Dalilnya terlalu banyak. Karena sebagian kita sering lalai. Saya enggak bicara orang lain, saya bicara diri saya sendiri. Saya terkadang sering lalai bahwasanya sabar itu ibadah. Saya sering lalai. Saya merasa namanya ibadah itu baca Quran, mungkin berdakwah, mungkin sholat malam, mungkin haji, mungkin umrah. Terkadang ada permasalahan saya tidak sabar. Saya lupa bahwasanya sabar itu ibadah yang sangat agung. Bahkan bisa jadi pahalanya
jauh lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita tanamkan bahwasanya ibadah bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma sedekah, bukan cuma berbakti sama orang tua, bukan cuma puasa sunnah, bukan cuma sholat malam. Sabar dalam menghadapi permasalahan adalah ibadah yang sangat agung. As-sabru dalam bahasa Arab diambil dari kata al-habsu yang artinya menahan. Maksudnya sabar adalah seorang menahan diri, menahan lisannya, menahan perbuatannya, menahan hatinya agar tidak melakukan suatu tindakan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia melakukan kegiatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah, maka dia tidak bersabar. Kapan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan Allah, maka berarti dia tidak bersabar. Kapan hatinya protes terhadap kok Allah bikin saya begini, berarti dia tidak bersabar. Semua kegiatan, semua perkataan, semua ungkapan, semua perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah itu namanya tidak sabar. Sebagai contoh Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya, dan dia menampar pipi, merobek baju. Ini tindakan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah. Dan itu tindakan orang tidak sabar, dan orang ini mendapatkan dosa, bahkan dosa besar, karena menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung yang memudahkan seorang cepat masuk surga. Yang pertama, sabar sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Dzakarallahu subhanahu as-sabr fil Qur'an fi 90 mawdhi'an." Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Qur'an 90 tempat. 90 tempat Allah sebutkan tentang apa? Kesabaran. Banyak sekali. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang bersabar. Wa jazaahum bima sabaru. Dan balasan bagi mereka di surga karena kesabaran mereka. Dan banyak ayat, sekitar 90 ayat. Kalau ada satu saja disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar, maka sudah menunjukkan itu suatu yang agung. Kenapa agung tersebut dalam Al-Quran? Ini bagaimana lagi 90 kali disebut dalam Al-Quran. Masih ragukah kita bahwasanya sabar itu ibadah yang agung? Tidak usah ragu. Antum merasa hebat, merasa agung, merasa senang, bahagia ketika bisa sholat malam. Antum merasa bahagia ketika bisa bersedekah, bisa berbakti sama orang tua. Maka bahagialah kalau antum bisa apa? Bisa sabar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang kita rata-rata sudah hafal, alhamdulillah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia seluruhnya, innal insan, alif lam sini alif lam jins menunjukkan seluruh manusia, sungguhnya manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kerugian. Lafi khusrin, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insana la khasir, sungguhnya manusia sungguh merugi, tidak. Tapi Allah menggunakan lafi khusrin, sungguhnya manusia dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, kerugian meliputi dia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dia dalam kerugian, bukan sedang rugi, tapi diliputi dengan berbagai macam apa? Kerugian.
Terus bagaimana cara dia keluar dari kerugian tersebut? Harus memenuhi 4 persyaratan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman saja masih rugi. Wa amilus salihat, sudah beriman beramal saleh, sudah lulus belum? Sudah selamat belum? Masih rugi. Wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran, sudah lulus, sudah lolos belum? Masih rugi. Harus yang keempat, wa tawassaw bis sabar, saling berwasiat untuk sabar. Ini sedang kita lakukan sekarang. Saya sedang menyampaikan tentang agungnya kesabaran kepada hadirin hadirat untuk saya sendiri, agar saya termasuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian yang meliputi saya. Harus dilakukan, saling berwasiat untuk bersabar. Bertemu saudara kita bilang sabar. Sampai disebutkan para salaf dahulu, kalau mereka bertemu sebelum mereka berpisah, salah seorang di antara mereka membacakan surat ini, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Baru mereka berpisah. Karena agungnya kesabaran.